Samsudin, pria berusia 25 tahun, nekat menggali kubur demi mendapat minyak dilah untuk memikat Hayati, seorang wanita berusia 19 tahun. Tapi si mayat tidak rela. Samsudin harus menghadapi teror malam demi malam. Jadi ada salah satu pemuda kampung namanya Samsudin. Si Sam ini anaknya begajulan, sering ketangkap nyolong ayam tetangga. Kalau di kampung biasanya pakai hukum adat. Misalnya si Sam harus membayar beberapa kilo beras. Nah, orang tuanya lah yang repot. Udah seumur gitu, si Sam masih jadi beban orang tua. Makanya waktu si Sam bilang suka dengan Hayati, ya tentu saja Hayati menolak. Mana mau Hayati sama pemuda Madesu kayak Sam, gak ada masa depan. Tapi si Sam malah mendendam. Maka Bol bersama dua temannya. Si Sam ini curhat. Ya, lelaki begajulan juga boleh dong curhat. Sebut saja dua temannya ini, Rudi dan Kuncit. Lalu si Kuncit bilang ke Sam, "Udah, kalau kata orang tua, cinta ditolak, dukun bertindak." Gak perlu ke dukun, pakai minyak saja. Minyak dilah. Minyak dilah itu bisa bikin cewek jatuh hati. Bakal nempel terus kayak perangko. Minyak dilah? Iya, minyak dilah dari lidah mayat. Maka Rudi menjelaskan bagaimana cara membuat minyak dilah. Rudi menjelaskan bahwa minyak dilah itu terbuat dari lidah mayat yang harus digigit sampai putus. Lalu lidah itu digoreng dengan minyak, kuali, dan api yang harus dicuri. Sam bergidik ngeri. Apa yang dijelaskan Rudi terdengar mengerikan. Dia tak akan melakukan itu. Tapi 3 bulan kemudian terdengar kabar Hayati akan menikah dengan pemuda kampung sebelah. Romlan namanya. Kerjanya hanya nelayan biasa, tapi rajin dan cekatan. Hayati jatuh cinta padanya. Mendengar itu, si Sam marah. Hancur hatinya, pupus sudah harapannya mendapatkan Hayati. Dia menangis di tongkrongan. Rudi dan si Kuncit malah tertawa. Udahlah Asam, kalau kau mau membuat minyak dilah, kita berdua siap kok membantumu. Lalu si Sam menghapus air matanya. Ia mulai tertarik. Jadi besok malamnya, sekitar pukul 12 malam, ketika seluruh kampung sedang tertidur, Sam, Rudi, dan Kuncit pergi ke kuburan di ujung kampung. Rudi dan Kuncit semangat sekali menggali, sedangkan si Sam mengumpulkan keberanian. Membayangkan menggigit lidah mayat membuat si Sam nyaris muntah. Rudi dan Kuncit melompat dari kuburan. Mereka berdua muntah bersamaan. Di dalam, sesosok mayat dengan kondisi busuk menyembul dari balik tanah. Lompat. Tidak, tutup aja. Enak saja, kita udah capek menggali malah tutup aja. "Buruan turun." Kata Kuncit kesal. Sam melompat. Dipandanginya mayat yang tampak mengerikan itu. Dia menunduk dengan perasaan ngeri. Cepat, tarik lidahnya, gigit. Kau aja yang gigit. Kau yang mau sama Hayati, kok aku pula yang kau suruh gigit? "Cepat atau kami kubur kau di dalam." Ditariknya lidah mayat tersebut. Sudah berlendir karena mulai membusuk. Sam menjepit hidungnya. Didekatkannya mulutnya ke lidah mayat itu. Tak pernah dibayangkannya
Ciuman pertamanya akan dilakukan dengan mayat. Dibayangkannya bibir Hayati yang merah ranum. Sekali gigit, lidah tak putus. Lendir menetes membasahi bibirnya, menjijikkan. Gigitan kedua, lidah yang mulai membusuk itu lepas. Lalu Sam muntah. Lidah di mulutnya bercampur muntahannya. Sam mengangkat lidah yang sudah putus itu. Dimasukkannya ke dalam plastik yang sudah disiapkan. Ia melompat keluar. Udah, tutup lagi. Seru Sam, ia masih merasa mual. Begitulah Cip, kalau orang sudah jatuh cinta bisa jadi bodoh dia. Si Kuncit pun tertawa. Lalu sekian detik kemudian terdengar tawa lain. Rudi dan Kuncit bertatapan. Kalau saya mending jomblo daripada friends kiss sama mayat. Oh ya, itu mayat cowok lagi. Jangan dibayangin. Malam itu juga mereka kembali ke gubuk tempat mereka biasa nongkrong sambil minum arak. Kalau urusan kuali, api kompor, dan minyak hasil curian bukan masalah mereka jagoannya. Maka digorenglah lidah itu dengan sedikit minyak. Dari lidah itu mengalir cairan. Cairan itulah yang disebut dengan minyak dila. Minyak yang kemudian dikumpulkan Sam ke dalam sebuah botol kecil. Sam tidur ketika pagi menjelang. Tak sabar ia ingin mengoleskan minyak pada Hayati. Sore harinya ketika Hayati hendak pergi ke sungai untuk mandi, Sam mendekati Hayati. Sam, sudah kubilang ya, kamu jangan dekati aku lagi. Kau kan tahu aku sudah bertunangan. Cuma tunangan Ti, kau itu masih bisa kurebutik. Sambil mencuil dagu Yati. Yang Hayati tak tahu, jari Sam telah diolesi minyak dila. Hayati lalu termenung sebentar. Entah kenapa, perasaannya tiba-tiba aneh. Ada sesuatu yang membuat Sam tampak menarik baginya. Ia mengusir perasaan itu jauh-jauh. Ketika malam datang dan berkumpul bersama teman-temannya, Sam menceritakan reaksi Hayati. Sudah kau tengok saja besok, dia akan berlutut pada kau Sam, kata Rudi sambil menenggak arak. Mereka menghabiskan malam dengan mabuk bertiga di gubuk tua di hulu kampung. Tapi malam itu adalah malam pertama teror terjadi. Ketika mereka sedang mabuk, tiba-tiba pintu gubuk digedor. Rudi dan Kuncit sudah tak sadarkan diri. Sam masih setengah sadar. Ia membuka pintu. Tepat di depan pintu, sesosok mayat dengan kain lusuh dan robek berdiri menghadap Sam. Sam kenal wajah itu. Aroma busuk menyengat. Antara sadar dan tak sadar, Sam menutup pintu keras. Keringat dingin keluar. Dari balik pintu, sosok bayangan mayat itu seperti menerjang Sam. Udara terasa dingin. Bulu kuduk Sam merinding. Sosok itu lesat seperti angin. Nafas Sam terengah-engah. Ia tak dapat tidur malam itu. Besoknya, Sam cerita ke Rudi dan Kuncit. Ia ditertawakan karena dianggap sedang mabuk. Mungkin kau sedang masih kebayang saja Sam. Nah, bayangan mayat itu bikin kau berhalusinasi, kata Rudi. Iya juga.
pikir Sam. Tapi tingkah Hayati benar berubah. Dia tampak senang ketika Sam datang menemuinya. Dari mana saja Bang Sam? Sudah dari tadi Hayati menunggu abang. Abang gak mau temanin Hayati mandi di sungai? Tanya Hayati. Bukan main senangnya Sam mendapat tawaran itu. Bagai mendapat durian roboh. Senang sekali perasaan Sam menemani Hayati mandi di sungai. Walau ia hanya duduk di tepian, melihat Hayati berenang di antara batu-batu sudah membuat Sam mabuk kepayang. Tetapi siang yang menyenangkan itu disusul mimpi buruk Sam. Mayat itu hadir dalam mimpi Sam. Wajah busuk mengerikan penuh ulat itu membuat Sam terbangun gemetaran. Ku juga melihatnya semalam. Waktu aku terbangun, aku melihat dia di atasku. Terus Dia menggigit lidahku. Aku bingung terus pingsan. Kuncit mereka bertemu siangnya. Orang tua Hayati marah besar ketika Hayati ingin membatalkan pertunangannya. Ia lari ke Sam dan bercerita. Sam mendengar cerita Hayati dengan seksama. Dipeluknya Hayati. Itulah pelukan pertama si Sam. Perasaan Sam bercampur aduk antara takut didatangi si mayat lagi atau bahagia karena Hayati kini ada dalam pelukannya. Malam ketiga adalah malam paling buruk untuk Sam. Ia, Rudi dan Kuncit tidur di gubuk kosong tempat mereka sering berkumpul. Rudi masih saja mentertawakan Sam dan Kuncit. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, angin bertiup kencang. Udara dingin menembus dinding-dinding kayu. Mereka bertiga menggigil. apalagi ini? Bukan apa-apa. Kuncit menggigil di pojok dan merasa takut. Lalu pintu terdengar digedor dengan keras. Sam panik, Buka kalau kau tidak takut. kata Sam. Rudi berjalan ke arah pintu. Ketika pintu dibuka, jeger. Puluhan mayat dengan kafan lusuh berkerumun di depan pintu. Rudi menutup kembali pintu dengan gemetaran. Lalu sekian detik kemudian terdengar penjuru dinding digedor dengan keras. Kita harus balikin lidahnya Sam. Kata Rudi, Tapi Hayati, Kau kan sudah dapat minyaknya. kata Rudi. Benar juga, mereka tak butuh lagi lidah itu. Maka mereka bertiga bergegas ke pintu belakang. Namun saat dibuka, puluhan mayat itu juga ada di sana. Menatap mereka dengan pandangan mengerikan. Pintu langsung ditutup. bagaimana ini? Besok saja, kita tunggu matahari terbit. Kata si Kuncit. Lalu mereka bertiga berkumpul di tengah, saling berpegangan tangan dan membaca doa. Sekalinya gini aja baru ingat Tuhan. Kedebrak, pintu-pintu terbuka. Mayat-mayat itu masuk. Aroma busuk memenuhi udara. Rudi, Kuncit, dan Sam tak kuasa menahan mual. Mereka bertiga muntah. Mayat-mayat semakin mendekat. Lalu ketika tubuh mereka lemas dan gemetaran, mayat-mayat itu sudah dekat. Cairan-cairan meleleh dari kulit mereka menetes ke Sam, Rudi, dan Kuncit. Mereka muntah lagi. Tak kuat lagi, mereka pingsan di atas muntahan sendiri. Ketika ayam berkokok, mereka terbangun di atas makam yang pernah mereka gali. Mereka berpandangan,
Tapi Rudi tak mau mengulur waktu, walau itu terasa ngeri. Ayo kita gali, kita kembalikan lidahnya. Kata Rudi. Maka subuh itu mereka gali kuburan itu lagi. Sialnya mereka malah ketahuan warga belum selesai menggali. Mereka digiring ke Kalala kampung. Mereka disidang. Maka Sam mau tak mau bercerita soal apa yang mereka lakukan. Semua warga yang hadir nyaris muntah ketika Sam menunjukkan lidah di dalam kantong yang ia bawa. Ayah Hayati marah besar. Anaknya jadi korban ilmu pengasihan. Maka mereka bertiga kembali mendapat denda. Kali ini jauh lebih besar. Warga membantu mereka mengembalikan lidah itu. Hayati diobati oleh ayahnya. Ia mulai pulih perlahan. Sam harus patah hati ketika Hayati menikah dengan tunangannya. Sejak itu, kelakuan Sam sedikit berubah. Ia mulai mencoba kerja dan jarang berulah lagi. Namun Sam akhirnya menjomblo seumur hidup. Tak ada gadis di desa itu yang sudi menikahinya karena urusan minyak dilah ini. Ketika mereka suka ke Sam pun, mereka langsung antipati karena merasa dipelet. Padahal Sam sudah membuang minyak itu. Kasihan Sam, satu-satunya bibir yang pernah ia cium dalam hidupnya adalah bibir mayat.